kali ngalamin ada sesuatu yang nyentuh. Di tempat tidur ini. Terus kaki gue siapa yang megang? Itu kenapa aku tertarik banget jadiin ini tempat pertama untuk aku explore bareng sama kalian. Karena sebenarnya yang ada di tempat ini kamar mandi. Di kamar mandi. Kamu sadar dari tadi kita diikutin dia. Mandanya sadar dari tadi. Diikutin sama? Ada anak kecil. Yang. Tapi kenapa dideketin Ali? Karena dia tahu kakak itu gerak-gerakkan kakinya di tempat dia. Hai semuanya, oke, karena dari kalian banyak banget yang request Kak Frisly coba dong penelusuran. Kali ini mungkin akan berbeda karena aku pas tahu kalau akan ada film judulnya tuh Indigo. Pemainnya tuh Manda dan juga Kak Ali, dan kebetulan akhirnya aku bisa ketemu sama mereka dan ngajak mereka untuk penelusuran bareng sama aku, dan aku juga diizinkan untuk datang ke lokasinya. Nah, sekarang belakang ini semua adalah lokasi syuting sebuah villa yang ternama, dan lokasinya itu luas banget. Katanya sih untuk ukuran villanya sendiri aja itu 10 hektar, jadi kebayangkan luasnya kayak gimana. Dan ternyata pada saat tadi aku ngobrol-ngobrol sedikit sama Kak Ali tuh sempat mengalami gangguan. Jadi kayaknya menurut aku kita akan datang ke setnya itu, ke tempat dimana dia ngalamin gangguan. Jujur aja nih, dari tadi aku tuh udah dapat rewind satu kejadian-kejadian yang bener-bener menurut aku kurang enak. Apalagi aku juga sempat melihat adanya pembantaian, dan itu memang terjadi bukan di villanya tapi di kawasan di sini. Dan jujur aja kawasannya menurutku sangat creepy, karena kalau ditanya sosoknya itu ada apa aja, di belakang itu kayak sarang siluman, dimana banyaknya sosok-sosok yang bisa merubah wujud dan itu tidak menyerupai manusia sepenuhnya. Ada yang bercampur dengan hewan. Dan di samping aku persis kali ini ada sosok perempuan. Menurutku dia bukan pribumi, karena dengan tatapan kosong dan wajah pucatnya di sampingku saat ini, dia bukan mainin rambut ya, tapi rambutnya itu kayak sebelah kiri itu rontok secara perlahan dengan tatapan tajam yang ngelihat ke arah aku. Dan sosok ini memang mempunyai perasaan yang menurutku residu energinya itu cenderung lebih ke amarah. Mungkin terdekatnya ke arah sini nih. Kita boleh mendekat. Yap. Sini. Ya. Ini ada ranting pohon dan dia duduk. Kayak dia coba untuk emang duduk di sini. Terus juga kayaknya menurutku sih di sini, menurut kisi-kisi Marsha juga di sini akan banyak perempuan-perempuan yang berlalu lalang atau menunjukkan secara fisik. Residu energi di sini lumayan kuat, apalagi ternyata ini menjadi set untuk syuting horor. Dan kalian tahu kalau misalnya syuting horor itu bohong kalau misalnya tidak ada mereka, karena mereka pasti join juga, dan mungkin gangguan itu memang benar-benar nyata. Langsung aja kita ketemu sama Manda dan juga Ali. Yuk ikutin terus. Oke, jadi sama kayak yang tadi Frisly udah bilang, kali ini penelusurannya beda. Aku ditemenin sama temen aku, ada Amanda. Halo. Dan juga ada Kak Ali. Halo. Dan sekarang kita mau langsung masuk ke lokasi yang sebenarnya ini jadi tempat istirahatnya kalian ya? Base camp. Base campnya ya pada saat itu. Nah, jadi pengen tahu karena ada cerita yang menarik tadi dari Kali, langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk. Okay. Let's go. Yuk. Oke. Kita ngobrol-ngobrolnya sambil duduk, boleh kali ya? Boleh. Boleh. Tapi sebenarnya Manda waktu lagi syuting itu ngerasain yang aneh-aneh juga nggak? Atau malah baik-baik aja? Sebenarnya aku adalah tipe orang yang kalau misalkan lagi bekerja
di situasi manapun ya konsepnya bekerja ya bekerja. Yang penting kita dari awal kita sudah tahu kita memang lagi minta izin, mohon izinnya, semoga jangan tidak mengganggu dan diberikan sebuah kelancaran. Pokoknya niat yang baik pasti hal baik juga gitu ya. Ya. Nah kalau Kak Ali, karena tadi kita udah ngobrol sedikit juga, jadi katanya di tempat ini pernah ngalamin hal yang sebenarnya pada saat itu malah lagi rame banget ya, lagi rame nggak banget. sendiri, nggak cuma lagi berapa orang doang, tapi itu lagi rame banget. Itu tuh ngalamin hal apa sih Kak? Iya, salah satunya ngalamin di tempat tidur ini. Waktu itu kakaknya Manda tuh bawa anjing ya, yang kecil. Ya kola. Kola. Ada mini tiny poodle. Ya, ada kola. Jadi kita tuh seneng gitu kalau ada kola gitu. Jadinya lebih rame gitu tempat ini. Dan kola juga aktif, kadang suka main masuk-masuk situ, kesana kesini kesini. Dan aku juga sambil main sama kola tuh, Manda lagi di sana, kadang-kadang lagi tag, karena sama kakaknya ngobrol sama Ryuken, salah satu pemain dari Indigo. Nah, aku masih ngobrol sama Ryuken. Aku kira kolanya ini masih keluyuran, masih kemana-mana gitu. Oke. Karena kan kola tuh kadang kemana-mana gitu kakinya gitu ya. Jadi lucu gitu ya. Ternyata pas aku lagi ngobrol sama Ryuken, ya ada yang nyentuh kaki aku tuh di bawah tuh. Sedot aku bilang kola gitu kan. Pas lagi ada yang pegang-pegang gitu, kola. Terus aku sama Ryuken masih ngobrol. Kata Ryuken ngomong gini, kola apaan sih lu? Tuh kola lagi tidur di situ. Dan benar kolanya lagi tidur. Lagi tidur. Jadi Kali ngalamin ada sesuatu yang nyentuh. Di tempat tidur ini. Ya udah akhirnya pas udah Ryuken bilang lah kolanya ada di situ. Lah, terus kaki gue siapa yang megang? Aku kira tuh ini nih. Ya kan? Ternyata Positif itu ini, tapi enggak, ini tuh kayak ngegelitikin. jadi benar-benar sentuhannya jelas gitu. Jelas di sini. Makanya aku kira orang sampai kola gitu. Ternyata nggak ada. Aku sempat mikir mungkin itu plastik apa atau kita kan rame-rame di sini. Jadi aku kira itu koper gitu. Atau plastik atau gimana gitu. Pikirnya positif gitu. Ya pas aku cek, loh, kosong nih, nggak ada apa-apa. Kayak gini persis di bawah. Tapi kalian tuh tahu nggak sih sebenarnya kalau kita lagi syuting film horor ya, yang selama ini aku tahu dan ini aku keringetan banget. Ada kan di sini? Ya, rame banget. Yang pertama. Dan Cewek nggak? Cewek. Itu kenapa aku tertarik banget jadiin ini tempat pertama untuk aku explore bareng sama kalian. Karena sebenarnya yang ada di tempat ini perempuan Kamar mandi. di kamar mandi. Rambutnya itu sebenarnya di bawah lutut. Ini beneran asli. Kalau ditanya wajahnya kayak gimana, setengah rambutnya itu nutupin mukanya. Karena kayaknya tekstur dari kulitnya itu, maaf ya, tapi kayak kulit pohon yang terkelupas. Oke. Jadi Udah lumayan hancur dan gak enak. Dan kenapa ke Kali? Mungkin karena pada saat itu Tertarik sama Ali. Iya, kayaknya Kali tuh punya daya tarik yang emang tinggi. Oh, sampai setan juga Kamu kenapa bisa tiba-tiba ngomong kayak gitu, Man? Kalau aku boleh tahu ya. Kenapa bisa tertuju ke Ini kamar masih mandi? sengaja ini. Terus ternyata benarnya ya, gak gitu. Karena emang beneran ada di kamar mandi. Ada. Aslinya. Makanya tadi aku ngomong dulu di sini biar siapa tahu emang ada cerita dari dia. Dan ternyata memang sosok ini sosok yang udah ada dari sebelum pembangunan tempat ini. Udah jauh. Udah jauh sebelum itu. Dan bisa dibilang punya cerita yang lumayan tragis. 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 Dan dia juga ngasih gambaran sebenarnya titik ceritanya itu di mana, kejadiannya seperti apa, bahkan makhluk-makhluk yang lumayan dominan di sini tuh apa aja. Cuma aku mau kasih pertanyaan lagi karena mumpung kali ini aku penelusurannya nggak sendiri. Kalau kamu di film ini kan kamu harus jadi anak Indigo dan kebetulan retro juga ya, Man. Kamu harus tarik mundur tentang satu kejadian. Sempet ngalamin sebelum lagi acting pusing atau apa enggak? Enggak sih. Kalau misalkan pusing bukan di tempat ini. Bukan di sini, tapi lokasi. Tempat-tempat jauh, tempat-tempat lain setelah kayak udah mau selesai syuting. Oke. Itu baru aku jadi sempat ada di mana ketika aku syuting aku nggak bisa dialog. Jadi ada memang aku ngerasa ada sesuatu hal yang menempel di sini. Ada yang kayak menggendong, ada yang memeluk, di mana dia tahu aroma. Dia tahu aroma aku. Jadi dan aku orang yang mendinai semuanya untuk enggak. Itu ya. Lo nggak boleh masuk. Lo harus lo masih harus syuting. Lo lebih kuat. Lo manusia. Lo punya kuasa di atap. Lo punya kuasa apapun.
di atas segala pun yang tidak pernah lo lihat, dimana orang-orang yang sudah tidak berada di dalam dunia ini, lo kuat. Ya, tidak mungkin bisa melebihi itu gitu Ya, ya. tapi itu bisa berpengaruh kalau misalkan lo lost. Itu bisa berpengaruh kalau misalkan lo renggang. Mungkin renggang dalam keagamaan, renggang dalam sebuah jiwa, lo lagi capek, lagi lelah, lagi sakit, itu mungkin aja bisa. Tapi gue tipe orang yang kalau misalkan dalam kondisi apapun gue bisa punya batasan. Jadi gue membatasi itu semua. Jadi gue nggak bisa tapi memang pengaruhnya nggak bisa dialog. Ada sebuah kecanggungan, berat, pusing, terus abis itu blank. Tapi akhirnya kenanya sama lawan main gue. Jadi misalkan gini, Anda lawan main saya, di mana Anda itu lagi harus berjabat tangan sama saya. Ketika kamu berjabat tangan dengan saya, itu pindah. Malah pindah. Jadi dia akan tiba-tiba dia yang malah drop dan ngalamin itu. Dan kamu ngeliat aku. Karena kamu tahu kamu mau sama aku, tapi aku nggak bisa. Karena kebatas itu kebatas. ya. Tapi dia ngeliat langsung kayak ngapain kamu? Tapi kamu berasa banget itu. Pada Tahu. hari itu benar-benar berasa. Tahu. Ada mas siapa? Aduh, itu gue juga lupa namanya. bapak siapa? Aku lupa. Jadi gini. Salah satu tim. Di dalam kondisi situasi kita misalkan kita lagi syuting horor, pasti harus ada yang menjaga situasi dan kondisi pada saat lagi syuting. Nah pada saat itu ada aku lupa namanya siapa, mohon maaf. Ada bapak ini, di mana bapak ini itu sebenarnya itu penjaga untuk situasi dan kondisi artis tersebut. Aku menyerahkan semuanya sama dia. Jadi ketika aku bilang gini, aku cuma memberikan sebuah refleks. Refleks di mana kayak aduh. Pusing. Dia cuma kayak gini. Pojok yuk. Gitu. Jadi dia ngedoain ini segala macam. Bukan mojok gimana kan. Kalau itu mah saya juga ini mau. Emang dia lebih ke ngelucu terus ya kalau kali emang ya. sialan. Karena gue begitu. Berarti itu pas mau selesai syuting. Iya, pas selesai syuting. Kalau misalkan memang lagi kejadian syuting, kalau misalkan di rumah ini, sorry to say, yang sudah ada yang tinggal di sini atau segala macam, aku tipe orang yang peka. Tapi aku tidak mau gubris. Emang kali ini aku syuting bareng sama orang-orang yang peka. Oke, kita boleh pindah ke situ gak? Silakan. Aku sini. Oh, kamu di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kali aku ngumpul di sebelah sana. Saya di luar. Mendingan Ali aja, jangan gue. Gak apa-apa ya, sebentar. Kita ke sana sebentar. Ali mau? Ayo. Aku boleh masuk? Boleh. Aku boleh pipis nggak ya? Jangan ya? Enggak dong. Sebenarnya emang kenapa tadi aku bilang aku tertarik banget jadi ini lokasi pertama untuk kita explore. Karena tiba-tiba tadi aku dapat gambaran kebiasaan dimana ketika kakak pada saat kakak datang ke sini kan niatnya kadang istirahat ya udah nggak lihat tempat ada blok tidur. Iya, betul. Jadi si cewek itu langsung ngasih tahu kalau pada saat Kak Ali di sini kakak itu posisinya bertabrakan dengan dia dan pada saat itu frekuensi dia memang lagi tinggi karena adanya anjing itu. Hewan itu kan sebenarnya memang peka dan bisa melihat mereka dong. Jadi pada saat itu sebenarnya kenapa posisi doginya kakaknya Manda malah pindah posisi yang biasa dia main di situ tapi dia nggak nyaman di situ karena posisi cewek itu lagi di bawah dan tangannya itu. Hah? Gimana? Posisi cewek lagi. Bukan yang jorok. Enggak, itu maksudnya. Maksud aku. Enggak, dia lagi ngapain? Benar. Dia lagi ditunjuk boleh nggak sih? Boleh dong, nggak apa-apa karena dia nggak apa-apa ditunjuk. Kita lagi nyeritain dia. Kalau dulu tuh, kalau nunjuk tuh harus digigit ya. Kalau ini enggak. Sebenarnya tuh itu mitos juga tuh. Sebenarnya menurut aku itu mitos karena sebenarnya ketika kita mencoba untuk komunikasi sama mereka menangkap hal itu. Oke, ini dia dengar berarti. berarti. Ini dia mengerti banget kita lagi menceritakan dia gitu. Dan dia mengizinkan aku untuk ngelihat kejadian itu. Terus dia lagi di mana? Aku lagi jalan. Iya, dia di kasur. Di bawah kasur. Karena posisinya sebenarnya dia kayak merangkak ke atas itu dan tangannya itu memang keluar. Jadi sebenarnya bukan sentuhan Kak. Tapi pada saat itu kaki kakak yang ngenain tangan dia gitu.
Dia bukan dia yang nyentuh, kaki kakak yang ngenain dia, terus kakak ngegeser-geser gitu. Karena kamu kira kan, lagi-lagi kamu kira dogi kan, jadi kamu malah gerakin kaki kan, iya kan? Dan itu yang dia bilang. Dan kenapa dia tertarik sama Kak Ali? Karena pada saat itu juga mungkin frekuensi dia lagi bertabrakan dan emang lagi satu jalur sama kamu. Oh iya? Iya dong. Ada lagi sosok yang sebenarnya ngeh atau nggak ngeh kamu temuin. Pada saat toilet tuh bukan toilet ini aja, di bawah ada toilet yang boleh kalian pakai kan? Nggak tahu iya atau enggak, tapi aku dapat gambaran kalau sosok di toilet itu bilang kakak tuh ngerasa kalau pada saat kakak lagi di toilet dia ngeliatin. Aku pipis, mandi, semua. Dia ngeliatin anak kecil. Anak kecil Seperti sebenarnya lebih ke kayak mukanya tua, usianya juga sudah ratusan tahun, dan wajahnya itu nggak enak buat dibilang anak kecil ya, tapi dia memang pendek. Kayak kerdil. Iya, karena memang ada yang lumayan besar di luar, dan menurutku dari tadi Marsha tuh udah ngasih sinyal kalau Vichy tidak di sini tempatnya, tapi ada cerita di balik dari si perempuan ini. Dan karakter kakak tuh di film ini berarti kakak yang menjaga Manda. Iya, aku bukan indigo. Aku tidak indigo di sini dan. Tapi malah ngalamin gangguan. Iya, nggak, aku malah yang diganggu ya. Ya itulah ya, kalau lagi syuting horor ini juga aku juga seru banget karena aku bisa explore tempat ini yang kebetulan lokasi syuting dari mereka dan ngalamin hal-hal itu guys. Kak, habis dari sini mau nggak kita pindah ke lokasi di mana kejadian tragis itu berlangsung? Oke, boleh. Boleh. Sekarang sekalian kita jemput Manda. Yuk. Oke. Jadi sekarang kita udah di luar dari lokasi, tapi termasuk bagian set ya, set pada saat syuting waktu itu. Nah, kenapa di sini? Karena dulunya memang ini wilayah dari si perempuan yang dari tadi kita bahas sama Kali. Jadi dulunya ini sebenarnya ada pemukiman, ada beberapa rumah yang dihuni sama penjajah pada saat Belanda. Dan pada saat itu memang sebenarnya mereka itu melanjutkan kehidupannya dengan cara berkebun. Jadi daerah sini rata dengan perkebunan, diisi dengan jarak antara rumah per rumah itu yang sangat jauh. Dan naasnya adalah perempuan ini yang dipilih menjadi pasangannya dari si penjajah itu dianggap mungkin sebagai pengkhianat buat orang pribumi. Dan memang dihabisi dengan cara gimana ya, tapi maaf banget, tapi emang kayak diikat seperti macam pasung. Kalau pasung kan emang di bagian kaki, tapi ini bagian tangannya udah diikat terus juga menggunakan balok itu dan dihancurin di bagian muka. Nah, pas kalian lagi syuting waktu itu, sebenarnya menurut kalian sebagai Kali yang lihat Manda dengan dia yang retro dan kamu yang menjadi karakter retro, kamu ada nggak sih ketransfer energi sedih atau apa gitu? Berarti nggak ada dari mereka yang coba untuk nembusin dan komunikasi itu ya, Manda? Kalau misalkan komunikasi dan masuk sih ke di rumah dan di sekitar ruangan ini Sama sekali? mereka nggak berani. Oke. Jadi ada batasan bener-bener ya? Ya mereka bukan tipe yang seperti itu. Menyerang, sepertinya. iya. Hanya saja kalau misalkan kita tidak mengganggu wilayah mereka dan kalau kita tidak izin secara baik-baik, mungkin iya. Tapi sejauh kalau misalkan di sini sih kayak masih aman aja sih. Kalau ke bawah mungkin iya. Di bawah rame. Di luar rame. Kalau dari Kali selama Nggak ada, gue hidup aja udah. Apa yang gue rasain? tapi apapun yang sedih-sedih gitu sama sekali nggak ada peran-peran dari mereka ya? Sudah aman. Nggak ada, gue cuma hidup, rokok, ngopi. Kalau sekarang yang kamu rasain, Man? Kalau misalkan sekarang dirasain, Kamu sadar dari tadi kita diikutin dia? Mandanya sadar dari tadi. Diikutin sama ada anak kecil. yang Kayak kerdil anak tadi. kecil nggak Kita sih? ngebahas kan? Yang tadi kerdil tadi. Sumpah, Ya? jadi tadi kan kamu di luar. Anak kecil. Anak kecil. Seperti aku baru ngejelasin ke Kak Ali kalau ada sosok seperti anak kecil, tapi Ada di, mukanya iya ada di sebelah kayaknya. dibilang anak kecil enggak juga. Tapi ada di sebelah nggak sih? Iya. Dan ada yang di belakang juga. Iya. Tapi ada kayak ada di sebelahku. Tapi di sini Iya. dan lagi-lagi masih dengan si sosok perempuan itu.
Kira-kira kalau misalnya aku memberikan diriku untuk medium, ada yang mau kamu tanyain nggak? Apa? Mediumship. Iya, aku mau ngebiarin Bisa badan ngobrol. aku untuk medium. Ada yang mau kalian tanyain nggak? Mungkin dari Ali. Lagi-lagi. Gua kali ya, gua nggak ngerti apa-apa soal spiritualitas, Betul. metafisik. Kalau kamu Download silakan. Twitter nggak? Kamu silakan. Kamu sana. Gue bakal pulang nanti. Gue pulang ke Ya kan rumah. aku di sini, kan dia di sono, aman. Kan aku deket kamu. Kamu laki-laki kan? Kamu laki-laki kan Aliando? Coba tanyain sama dia. Ini nanti pertanyaannya nanti. Enggak dulu nih. Enggak. Dia di sini komunikasi. Sama yang biasa sama aku. Jadi Oke. Marsha Oke. itu yang Arwan. Beda kan temenmu. Ini Marsha temanku, yang dia mungkin bakalan Oh, ngejelasin tentang sih. Marsha temenmu. Iya. Udah. Ini yang masih baik kok. Dia cuma pengen cerita mungkin dari sisi Temen saya pikir doang dari ya tadi. temennya. Yang dari tadi Manda udah sempet sebut. Ya oke. Komunikasi dulu kan. Ya boleh. Halo kakak Halo. dan Mas. Hah? Kakak, tapi kakak tahu kalau perempuan itu sempat ikut kakak tidak? Enggak. Perempuan itu sempat ikut dengan kakak, tapi tidak berani dekat-dekat dengan kakak perempuan. Kenapa? Karena kalau dekat dengan kakak, dia akan merasa panas sekali. Kenapa emang? Kan kakak selalu menahan. Kalau kakak sudah merasa ada yang ikut, kakak akan berhenti dan kakak akan bicara dalam hati. Kalau kakak tidak, Kamu kenapa emang ada di sini? kakak kita hanya teman. Jadi aku hanya berbicara karena mereka tidak bisa bicara normal. Kamu kenapa? Aku hanya berteman dengan yang ini saja, yang perempuan tidak mau kakak. Kenapa nggak mau? Kalau yang perempuan itu terus menangis karena dia tetap tidak suka dengan laki-laki. Tapi kenapa dideketin Ali? Karena dia tahu kakak itu gerak-gerakan kakinya di tempat dia. Tidak apa kakak, tapi dia ikut kakak dan dia tidak ganggu. Hanya Kamu siapanya dia? Tidak, aku hanya teman visi. Kita nggak ganggu kan? Tidak kakak, tapi banyak dari mereka ingin bermain dengan kalian. Matikan lampu, gerak-gerakan dan pindahkan benda ya. Tidak apa. Kalau kamu ada berapa orang sekarang? Di sini kamu ada rame-rame nggak sendiri? Kalau yang kecil ini dia sangat banyak, tapi yang perempuan itu ya hanya sendiri. Tapi dia nggak agresif kan? Dia ngerti nggak bahasa itu? Kakak tahu kalau dia sentuh kakak. Aku nggak ada salah kan sama kalian di sini sebelum aku syuting di sini? Mereka bilang tidak, tapi mereka senang sekali karena lagi jadi banyak teman dan mereka suka mematikan lampu-lampu ya. Makasih ya. Kasih. Ya kakak, Boleh balikin teman aku? ya kakak, aku tamat visi. Tidak apa kakak. Bye-bye kakak. Dah. Aman. Cuma nge-flashback tentang kejadian yang dialamin sama perempuan. Lagi-lagi masih perempuan. Masih perempuan. Daya tarik nyali kayaknya emang ke sosok-sosok perempuan ya di sini. Dan kan makhluk halus kayaknya. Oh, semuanya. Makhluk kasat mata juga. Apa kasat? Oke deh, tapi Ali, Manda, terima kasih banget udah mau nyeritain tentang lokasi ini dan akhirnya aku bisa explore di sini. Dan semoga nanti
Sukses untuk filmnya. Amin. Thank you. Makasih juga Manda, kamu udah jadi peran yang bisa menyuarakan anak-anak yang seperti kita, Iya. yang bisa melihat mundur atau bahkan juga bisa dapat gambaran ke Depan. depannya. Dan Ali, makasih nggak kapok juga ya, walaupun mereka kayaknya emang rame banget jadi tadi ditanya Ali terus. Oke guys, jangan lupa kalian nanti harus banget nonton Indigo. Indigo. Akan tayang pastinya Oktober Oktober. 2023. Oke. Pastiin kalian nonton dan ajak orang-orang untuk tahu juga seperti apa sih jadi anak Indigo tuh kayak gimana, capeknya kayak gimana. Dan inilah dibalik syutingnya Indigo. Sampai bertemu di next episode. Bye. Dadah.